wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan kami di Brilliant 4.5. Di sini kami akan membahas dan belajar bersama mengenai pengantar akuntansi. Untuk soalnya sudah kami lampirkan di link grup WhatsApp. Kemudian di sini juga bisa kalian lihat untuk soalnya. Kita langsung saja ke pembahasannya. Untuk transaksi pertama ini bisa dilihat bahwa pada tanggal 1 Januari sudah terjadi transaksi, yaitu dibayarkan premi asuransi untuk satu semester sebesar 1.200.000. Di mana di sini untuk asuransi ini tuh kita taruh di debit, kemudian untuk kasnya di kredit. Kenapa? Karena asuransi DBR di muka ini tuh bisa mengurangi terhadap kas perusahaan. Selanjutnya pada tanggal 2 dapat dilihat bahwa di sini terjadi transaksi membeli perlengkapan secara tunai sebesar 500.000. Nah, perlengkapan berarti kan si perlengkapan tuh dibeli gitu ya. Sehingga di sini tuh perlengkapannya itu kita taruh di debit, kemudian karena kita membeli si perlengkapan ini, otomatis si kasnya itu akan berkurang sehingga kita taruh kasnya itu 500 juga di kredit. Selanjutnya ini ada transaksi pada tanggal 4, di mana ini tuh menerima pendapatan jasa sebesar 3.200.000. Di sini karena kita mendapatkan pendapatan, sehingga itu tuh mempengaruhi terhadap kas, yaitu menambah kas perusahaan. Sehingga untuk kas kita taruh di debit sebesar 3.200.000, kemudian untuk pendapatan jasa kita taruh di kredit sebesar 3.200.000 juga. Nah, untuk transaksi tanggal 5 di sini tuh bisa dilihat bahwa membeli peralatan secara kredit, berarti itu tuh ada utang dagang gitu ya si perusahaan itu, sehingga di sini dapat kita lihat bahwa kasnya itu bahwa peralatan kita itu bertambah, tetapi kita memiliki utang dagang gitu ke perusahaan lain, sehingga dapat dilihat tertulis bahwa peralatan di debit sebesar 2 juta dan di utang dagang di kredit sebesar 2 juta juga. Selanjutnya pada tanggal 8 di sini tertera membayar beban pajak properti sebesar 450.000 secara tunai. Nah, berarti kita membayar beban sehingga kas kita tuh berkurang gitu ya. Jadi di sini bebannya itu kita taruh di debit sebesar 450.000 dan kas di kredit sebesar 450.000 juga. Untuk transaksi tanggal 9 di sini tercatat bahwa menerima pendapatan secara kredit sebesar 2 juta. Nah, pendapatan secara kredit berarti di sini tuh kita dapat piutang dagang. Nah, piutang dagang, sehingga dalam jurnal umumnya itu kita tulis piutang dagang di debit sebesar 2 juta dan pendapatan jasa di kredit sebesar 2 juta. Baik, selanjutnya di sini ada transaksi di tanggal 11, di mana di sini itu membeli perlengkapan secara kredit sebesar 1 juta dan sebagai gantinya diterbitkan wesel 3 bulan 12%. Nah, kita juga bisa lihat gitu ya, dari perlengkapan dibeli secara kredit di sini berarti utang. Nah, sementara di sini kan sebagai gantinya diterbitkan wesel, berarti ini tuh adalah utang wesel, di mana utang wesel itu kan utang yang ada janji tulisnya gitu, ada surat weselnya. Nah, untuk di jurnal umumnya ini kita tuliskan bahwa perlengkapan itu kita taruh di debit dan untuk utang wesel 3 bulan 12%-nya itu kita taruh di kredit. Untuk selanjutnya ada transaksi di tanggal 19 di mana di sini tuh menerima pendapatan secara tunai. Nah, berarti ini tuh menambah kas dan menambah pendapatan jasa juga. Sehingga dalam jurnal umumnya itu kita tuliskan kas di debit sebesar 1.700.000 dan pendapatan jasa di kredit 1.700.000 juga. Selanjutnya untuk transaksi tanggal 23 di sini menerima kas dari pelunasan piutang sebesar 1 juta. Nah, berarti kas kita bertambah dan piutangnya berkurang. Sehingga di sini di jurnal umumnya kita tuliskan kas di debit 1 juta dan piutang dagang di kredit 1 juta. Selanjutnya di tanggal 23 juga terjadi transaksi diumumkan dan dibayar dividen tunai. Nah, jadi ini tuh kita mengeluarkan dividen gitu, sehingga kas kita berkurang.
Nah, sehingga di jurnal umumnya kita tuliskan dividen di debit sebesar 600 dan kas di kredit sebesar 600. Selanjutnya pada transaksi tanggal 24 di sini dapat dilihat bahwa menerima kas sebagai uang muka senilai 6 juta. Nah, di sini berarti mencatatnya itu sebagai pendapatan diterima di muka, sehingga kas kita bertambah sebesar 6 juta dan pendapatan diterima di muka juga bertambah sebesar 6 juta. Sehingga dalam jurnal umumnya dituliskan kas di debit 6 juta dan pendapatan diterima di muka di kredit 6 juta. Selanjutnya pada transaksi tanggal 26, di sini membayar utang usaha yang terjadi akibat transaksi tanggal 5. Seperti kita ketahui, transaksi tanggal 5 ini kan membeli peralatan secara kredit gitu. Jadi di tanggal 26-nya itu membayar utang perlengkapannya. Sehingga dalam jurnal umumnya kita tuliskan utang dagang sebesar 2 juta di debit dan kas sebesar 2 juta di kredit. Selanjutnya untuk tanggal 29 di sini membayar biaya listrik dan telepon sebesar 500.000. Nah, di sini karena kita mengeluarkan biaya untuk pembayaran listrik dan telepon, jadi di jurnal umumnya ini kita tuliskan biaya listrik dan telepon ini di debit dan kas berkurang 500.000 dan disimpan di kredit. Selanjutnya pada tanggal 29 juga terjadi transaksi membayar biaya gaji sebesar 300.000. Di sini di jurnal umumnya seperti pada tanggal 29 sebelumnya kita tuliskan biaya gajinya di debit sebesar 300.000 dan kasnya di kredit sebesar 300.000 juga. Selanjutnya pada tanggal 30 terjadi transaksi di sini tuh menyelesaikan jasa perbaikan komputer sehingga pendapatan servisnya itu diterima bulan depan. Jadi di jurnal umumnya ini kita tuliskan bahwa piutang dagang ini di debit sebesar 1.750.000 dan pendapatan jasanya di kredit sebesar 1.750.000 juga. Nah, untuk yang terakhir ini pada tanggal 31 di sini membayar biaya langganan majalah. Kita tuliskan sama seperti di tanggal 29. Jadi biaya langganan majalah di debit sebesar 280.000 dan kasnya itu berkurang dan kita simpan di kredit sebesar 280.000 juga. Selanjutnya kita akan membahas mengenai T-akun. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa T-akun ini kita mematok ke si jurnal umumnya. Jadi kita mau buat T-akun, kita pasti bakal lihat si jurnal umumnya terlebih dahulu gitu. Nah, di sini ada 16 akun. Di mana yang pertama ini ada akun kas, di mana kita tuh bisa melihat di jurnal umumnya juga di bagian kredit maupun di bagian debit tuh mana sih yang ada kasnya gitu. Nanti kita masukkan di akun kas. Nah, di situ abis itu kita jumlahkan seperti pada akun di sini. Di akun kas di sini tuh kita menjumlahkan dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Nah, ini tuh ada beberapa di kredit dengan kita hasil jumlahnya itu 5.800.000. Selanjutnya untuk di debitnya itu dari tanggal 4, 19, 23 sama 24 itu tuh ada kas di debit. Dan jangan lupa juga kita tambahkan saldo awal yang sudah tercantum pada soalnya gitu. Di soalnya sudah tercantum bahwa saldo awal untuk kas itu 10.300.000. Kita tambahkan semuanya lalu dengan hasilnya itu 22.200.000. Nah, kita dari 22.200.000 ini kita kurangkan dengan hasil dari di kreditnya yaitu 5.800.000 sehingga mendapatkan hasil 16.400.000. Selanjutnya untuk piutang dagang. Piutang dagang untuk di kredit ini ada di tanggal 23 sebesar 1 juta. Kemudian untuk di debitnya itu saldo awalnya dari piutang dagang ini tuh 670.000. Kemudian di tanggal 9 dan tanggal 30 ada 2 juta, di tanggal 9 2 juta dan di tanggal 30 1.750.000. Kita tambahkan menjadi 4.420.000. Lalu kita kurangkan 4.420.000 ini dengan 1 juta sehingga mendapatkan hasil 3.420.000 di akun piutang dagang. Selanjutnya di akun perlengkapan kita ada saldo awal ini 1.800.000.
Lalu di tanggal 2 ada di debit 500.000 dan di tanggal 11 di debit juga ada 1 juta, sehingga kita totalkan hasilnya jadi 3.300.000. Sehingga untuk akun perlengkapan ini ada totalnya 330.000 di debit. Selanjutnya ada asuransi dibayar di muka. Di sini di debit ada pada tanggal 1 yaitu sebesar 1.200.000. Sehingga untuk asuransinya itu 1.200.000. Selanjutnya ada di gedung. Nah, gedung ini tuh kita hanya ada di saldo awal sebesar 15 juta. Selanjutnya ke akun peralatan. Di sini ada saldo awalnya 5 juta dan pada tanggal 5 ada 2 juta sehingga kita totalkan menjadi 7 juta. Selanjutnya untuk hutang dagang, di akun hutang dagang kita memiliki saldo awal di kredit ini tuh 1.900.000. Nah, pada tanggal 5 terjadi juga di kredit, ada di kredit juga sebesar 2 juta. Kita totalkan untuk di kredit ini 3.900.000. Selanjutnya, untuk di debitnya, di hutang dagang ini tuh ada tanggal 26 sebesar 2 juta. Dan kita kurangkan dari 2 juta ini, dari 3.900.000 ini dikurangkan 2 juta menjadi 1.900.000 kita simpan di kredit. Selanjutnya ini ada akun hutang wesel. Di sini saldo awal dari akun hutang wesel ini tuh ada di kredit 1 juta dan pada tanggal 11 juga ada 1 juta gitu, sehingga untuk hasilnya itu ada 2 juta. Selanjutnya ada di akun pendapatan diterima di muka. Nah, pada akun ini tuh ada di tanggal 26 itu di kredit sebesar 6 juta. Selanjutnya ada di modal saham. Di modal saham ini tuh kita memiliki saldo awal, hanya saldo awal sebesar 29.700.000. Selanjutnya ada di akun dividen. Di akun dividen ini tuh ada di tanggal 23 sebesar 600.000 di debit. Selanjutnya ada di akun pendapatan jasa. Di akun pendapatan jasa ini kita di kredit semua ya, untuk tanggal 4, tanggal 9, dan tanggal 19 dan tanggal 30, sehingga kita totalkan menjadi 8.650.000. Selanjutnya ada akun beban. Nah, akun beban ini kita taruh di debit sebesar 450.000 pada tanggal 8. Selanjutnya ada di akun beban langganan majalah. Di tanggal 31 di debit kita taruh 250.000. Selanjutnya di beban listrik ini ada 800.000 di debit juga. Kemudian di beban gaji kita simpan juga pada tanggal 29, di debit ada 300.000. Dan yang terakhir ada laba ditahan. Nah, laba ditahan ini kita lihat dari si soal yang awalnya gitu. Di laba ditahan ini ada di kredit 170.000. Baik, setelah kita memasukkan T akunnya dengan lengkap gitu ya, selanjutnya kita masuk ke tahap berikutnya yaitu membuat neraca saldo. Untuk neraca saldo ini tuh tinggal masukin aja dari T akun sih ya. Kita seperti yang bisa kalian lihat gitu di sini. Yang pertama, kas di debit ini ada 16.400.000 seperti yang dimana total dari T akunnya gitu. Terus di piutang dagang di debit ada 3.420.000. Di perlengkapan di debit juga ada 3.300.000. Di asuransi dibayar di muka di debit ada 1.200.000. Peralatan di debit ada 7 juta dan gedung di debit juga ada 15 juta. Kemudian ada hutang dagang di kredit ini tuh 1.900.000. Kemudian hutang wesel 2 juta. Pendapatan diterima di muka 6 juta, modal saham 29.700.000. Selanjutnya ada dividen di debit sebesar 600.000, laba ditahan di kredit sebesar 170.000, pendapatan jasa di kredit sebesar 8.650.000, kemudian beban pajak di debit 450.000, beban listrik 500.000 di debit juga, beban gaji di debit 300.000, beban langganan majalah di debit juga 250.000. Nah, habis itu kita jumlahkan nih dari semua yang ada di debit, kita jumlahkan sehingga menghasilkan totalnya itu 48.420.000. Kemudian di kredit juga sama, kita totalkan semuanya sehingga hasilnya 48.420.000. Nah, di sini juga ininya tuh harus balance ya, harus sama antara debit dan kreditnya.
Selanjutnya setelah kita membahas mengenai neraca saldo, kita masuk ke laporan laba rugi. Nah, untuk laporan laba rugi ini seperti yang bisa dilihat dari ini di sini, untuk pendapatan kan hanya ada pendapatan jasa. Nah, pendapatan jasa kita masukkan nih 8.650.000. Kemudian kita masukkan juga biaya-biaya. Nah, biaya-biaya itu kayak biaya pajak, biaya listrik, gaji, dan langganan majalah gitu. Kita masukkan semuanya sehingga total biaya-biaya itu tuh 1.800.000. Nah, kita kurangkan nih dari pendapatan jasa dengan biaya-biaya tersebut dari 8.650.000 kita kurangkan dengan 1.800.000 sehingga menghasilkan 7.150.000. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai laporan laba ditahan. Untuk laporan laba ditahan di awal, kita sudah mengetahuinya di soal karena sudah tertera yaitu sebesar 170.000. Kemudian tambahan laba ditahan di sini ada laba bersih dan dividen. Untuk laba bersih kita sudah mengetahuinya di laporan laba rugi sebelumnya yaitu sebesar 7.150.000. Kemudian untuk dividen di sini 600.000 sehingga kita bisa mengurangkan 7.150.000 dikurangkan dengan 600.000 menghasilkan 6.550.000. Nah, 6.550.000 itu kita tambahkan dengan laba ditahan di awal sehingga untuk laporan laba ditahan menghasilkan 6.720.000. Selanjutnya kita masuk ke laporan posisi keuangan, di mana seperti yang bisa kalian lihat di sini ada aktiva dan pasiva. Untuk aktiva ini tuh meliputi harta lancar dan harta tetap. Sementara untuk pasivanya ini meliputi utang lancar dan modal. Untuk harta lancarnya di sini ada kas, piutang, perlengkapan dan asuransi. Untuk total jumlah ininya kita bisa melihat dari T-akun yang sebelumnya kita buat juga. Untuk di sini total harta lancarnya itu 24.320.000 setelah ditambahkan semuanya gitu ya. Terus selanjutnya untuk harta tetap di sini ada peralatan dan gedung, kita jumlahkan sehingga mendapatkan total 22 juta. Selanjutnya total aktivanya itu berarti kita tambahkan antara total harta lancar dengan total harta tetap menghasilkan 46.320.000. Nah, selanjutnya ada pasiva. Pasiva ini meliputi utang lancar dan modal. Untuk utang lancarnya ini ada utang dagang, utang wesel, dan pendapatan diterima di muka. Untuk utang dagangnya, jumlah-jumlahnya kalian bisa lihat juga di akun sebelumnya yang sudah kita hitung juga. Sehingga total untuk utang lancar keseluruhannya itu 9.900.000. Nah, masuk ke modal. Di sini modal ini ada modal saham dan laba ditahan. Nah, untuk modal saham, di sini kita juga bisa lihat dari neraca saldo sebelumnya. Di sana ada modal saham senilai 29.700.000. Kemudian ada laba ditahan juga yang tadi sudah kita hitung sebelumnya senilai 6.720.000. Kita jumlahkan sehingga untuk total modal pemegang saham ini mendapatkan total 36.420.000. Selanjutnya kita totalkan antara hutang dan modal sehingga menghasilkan 46.320.000. Dan itu harus balance ya untuk posisi keuangan ini antara aktiva dan pasivanya. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai laporan arus kas. Untuk laporan arus kas ini kita bisa mendapatkan acuan dari T-akun di bagian kasnya gitu ya. Nah, untuk arus kas ini tuh meliputi dari arus kas dari kegiatan operasi, arus kas dari kegiatan investasi, dan arus kas dari kegiatan keuangan atau pendanaan. Nah, untuk arus kas dari kegiatan operasi ini tuh ada kas masuk dan ada kas keluar. Nah, seperti yang bisa dilihat, untuk kas masuk ini tuh meliputi pendapatan diterima di muka, piutang gitu. Terus kita jumlahkan untuk pendapatan dan piutang tersebut sehingga untuk kas masuk ini tuh mendapatkan hasil sebesar 11.900.000. Kemudian kita masuk untuk ke kas keluar. Di kas keluar ini tuh meliputi beban-beban yang sudah dibayarkan dan hutang-hutang dagang maupun hutang wesel gitu. Kita tambahkan semuanya sehingga untuk kas keluar ini jumlahnya adalah 5.200.000.
Lalu kita kurangkan dari 11.900.000 ini, kita kurangkan dengan 5.200.000 sehingga mendapatkan hasil 6.700.000 untuk arus kas dari kegiatan operasi. Selanjutnya ada arus kas dari kegiatan keuangan. Di sini tuh ada dividen sebesar 600.000. Nah, kita bisa mengurangkan dari yang kegiatan operasi yaitu sebesar 6.700.000 dengan 600.000 dari kegiatan pendanaan sehingga mendapatkan hasil 6.100.000. Nah, untuk 6.100.000 ini merupakan arus kas bersih selama selama bulan Januari tersebut. Terus selanjutnya kita tambahkan si 6.100.000 itu dengan saldo kas di 1 Januari 2023 yaitu sebesar 10.300.000 sehingga untuk untuk saldo kas di tanggal 31 Januari 2023 kita mendapatkan total 16.450.000.